Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Jemaat Tuhan yang berbahagia, serta seluruh sahabat GKPS TV dimanapun berada. Pada pagi ini firman Tuhan yang menyapa kita ditulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayatnya ayat 29. Demikian firman Tuhan untuk kita sekalian. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Demikian perkataan firman pada pagi ini. Saudara-saudariku yang berbahagia dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita akan belajar ketaatan dan kesetiaan dari hidup para murid Yesus pertama. Saudara-saudariku, kalau kita membaca pada teks-teks yang lain, saat Yesus ditangkap, saat Yesus akan disalibkan, kita tahu apa yang terjadi dalam hidup komunitas para murid. Mereka mengalami keguncangan hati, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, mereka mengalami kebimbangan yang sangat luar biasa juga dalam hidup mereka. Tetapi saudara-saudariku yang berbahagia, sebagaimana janji Yesus untuk hidup para murid dan orang percaya sampai sekarang, maka begitu Roh Kudus hadir di tengah-tengah hidup para murid, kita belajar satu hal pada nats pagi ini, mereka memiliki ketaatan dan kesetiaan. Mereka berani mengungkapkan hormat yang mereka punya akan lebih kepada Tuhan daripada manusia. Saudara-saudariku, mereka pada saat itu berada di mahkamah agama. Mereka didakwa, mereka dituduh melakukan sebuah kegiatan yang menurut pengadilan mahkamah agama adalah sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban dan kehidupan orang banyak. Tetapi dengan iman, dengan keberanian pada pengharapan akan Tuhan, dalam kuasa Roh Kudus, murid-murid berani menyatakan bahwa ketaatan dan kesetiaan mereka itu lebih pada Allah, bukan pada manusia. Oleh karena itu saudariku yang berbahagia, dengan apa yang dilakonkan oleh para murid dalam teks ini, kita dapat melihat bahwa kesungguhan kita sebagai anak-anak Tuhan tidak hanya diuji pada saat-saat bahagia. Kesungguhan kita sebagai pengikut Tuhan itu juga akan diuji pada saat-saat di mana ada kesulitan, di mana ada kerumitan yang dapat mengancam dan mengganggu stabilitas kehidupan kita. Murid-murid pertama, mereka berani dengan suara yang lantang, dengan iman yang kuat, bahwa mereka berani menyatakan iman dan hidup yang mereka punya harus kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Barangkali ini juga penting menjadi refleksi bagi kita. Saat dimana kita sering lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Saat dimana kita lebih mengutamakan apa yang diinginkan manusia daripada apa yang diinginkan oleh Tuhan. Saudara-saudariku, pertanda bahwa kita sudah hidup dalam Roh Kudus. Ada ketaatan, ada kesetiaan yang lebih nyata dalam hidup kita untuk menyatakan kesetiaan iman kita pada Tuhan, pemilik, penyelamat kehidupan kita. Kalau belajar dari hidup murid pertama ini, Petrus dan rasul-rasul lainnya, marilah kita digerakkan untuk kembali berani secara lebih jujur dalam ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan iman untuk menyatakan penghormatan kita pada Tuhan. Barangkali ada resiko di dalam penghormatan kita pada Tuhan, sama seperti apa yang dihadapi oleh para murid dalam teks ini. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, mereka berani menyatakan kebulatan dari penghormatan dan ketaatan iman mereka pada Tuhan. Kiranya itu juga harus menjadi bahagian dari perjalanan ziarah kehidupan keberimanan kita. Oleh karena itu saya tahu dunia akan selalu dapat mendakwa kita. Barangkali dunia tidak suka kalau kita mengambil peran seperti murid pertama ini. Barangkali mereka keberatan jika dalam hari-hari yang kita lalui, maka kita berupaya untuk mewartakan keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi itulah kesetiaan murid pertama yang harus juga tampil dalam kehidupan murid masa kini. Oleh karena itu saat Yesus naik ke sorga, dia pernah berkata bahwa jadilah saksiku sampai ke ujung bumi. Pekerjaan pelayanan yang sama Tuhan titipkan juga pada pagi ini bagi kita. Apapun resiko yang dapat menghadang kita, yang dapat menghambat laju kesaksian kita. Tapi belajar dari Petrus dan murid-murid pertama, pasca turunnya Roh Kudus,
Ada energi baru, energi berani, energi yang kuat dalam diri mereka untuk menyatakan kekayaan imannya. Kiranya kita juga dimampukan oleh Roh Kudus untuk bersama-sama menyatakan kembali penghormatan, kesetiaan, dan ketaatan kita pada Tuhan. Kalau dunia memiliki nilai yang lain, nilai yang kita anut dan kita harus lakukan, haruslah nilai yang seturut dengan kerinduan dan keinginan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan menyertai kini sampai selama-lamanya. Amin. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku